Masuk ke video terakhir, ini pencegahan dan terapi infeksi. Obat antivirus harus selektif menghambat fungsi virus sendiri tanpa merusak penjamu. Ya. Virus kan sifatnya parasit intraseluler obligat, jadi dia masuk ke dalam sel kita dan masuk ke inti sel. Jadi jangan sampai obat virus ini mematikan virus tapi juga mematikan sel kita. Kan itu yang tidak diinginkan. Jadi hanya yang diinginkan itu hanya si virus sendiri yang tidak berkembang terus-menerus. Kan obat antivirus juga susah pengembangannya karena virusnya ini sifatnya intraseluler obligat. Keterbatasan lainnya adalah siklus replikasi virus terjadi selama masa inkubasi dan menyebar sebelum muncul gejala. Ya. Di virusnya kan beberapa virus itu kan sifatnya asimptomatis, ya, menimbulkan gejala ketika sudah menyebar ke seluruh tubuh. Gitu. Ini kan itu keterbatasan dari pengembangan dari obat antivirus. Antivirus diperlukan untuk mengurangi morbiditas dan kerugian ekonomi. Ya, morbiditas atau mortalitas. Ya, morbiditas angka kesakitan, kalau mortalitas angka kematian. Penelitian virologi molekuler untuk identifikasi fungsi virus yang berperan sebagai target untuk terapi antivirus. Antivirus memiliki mekanisme kerja yang berbeda, seringkali diaktifkan oleh enzim penyedih virus pada sel terinfeksi. Untuk obat antivirus sendiri ada 6, ya, yang mekanisme kerjanya berupa analog nukleosida, ada yang berupa analog nukleotida, ada yang berupa nukleosida reverse transkriptase inhibitor, ada yang berupa inhibitor protease, inhibitor fusi, dan jenis lain agen antivirus. Itu satu yang pertama dari analog nukleosida. Analog nukleosida ini menghambat replikasi asam nukleat dengan cara menghambat polimerase yang digunakan untuk replikasi asam nukleat. Ya, polimerase itu enzim yang dikode oleh gen pada virus. Jadi supaya virus ini tidak dapat berkembang terus-menerus, jadi obat ini itu bekerja dengan cara berikatan dengan enzim polimerase pada virus. Ya, polimerase ini berkaitan dengan replikasi asam nukleat dari si virus. Contoh obatnya ada aciclovir, ini untuk herpes, ya, lamivudin, ribavirin, vidrapin, zidorubin, nama mereknya azidomidin atau AZT. Lamivudin sama ribavirin ini untuk influenza, ya. Kalau aciclovir ini ada obatnya tablet sama salep, ya, untuk herpes simplex virus. Kemudian ada nukleotida, ya, bedakan antara analog nukleosida sama analog nukleotida. Walaupun sama-sama ya dia menghambat ini asam nukleatnya, ini sama, dia menghambat polimerase yang digunakan untuk replikasi asam nukleat. Contohnya pada sidofovir, yaitu HPMPC. Kalau nukleotida yang terdiri dari 3 itu tadi, basa nitrogen, kemudian ada gugus fosfat sama gula pentosa. Kalau nukleosida itu minus gugus fosfatnya. Tapi cara kerjanya sama, itu menghambat enzim polimerase yang replikasi virus. Kemudian yang ketiga itu non-nukleosida reverse transkriptase inhibitor, berikatan secara langsung dengan FT atau reverse transkriptase dan mengganggu situs katalitik enzim. Misalnya obatnya namanya nevirapin. Ya. Menghambat situs tertentu di mana dia berikatan sama reverse transkriptase. Kemudian yang keempat, inhibitor protease, enzim untuk protein. Menghambat protease virus yang diperlukan untuk pada tahap akhir siklus replikatif untuk memotong gag virus dan prekursor polipeptida gapol sehingga membentuk selubung virion yang matur dan mengaktifkan reverse transkriptase yang digunakan untuk infeksi selanjutnya. Misalnya idinavir, ritonavir, saquinavir. Misalnya antivirus itu diindikasikan ada vir-virnya, itu kata virus. Ini untuk terapi HIV. Itu ya. Di protease lebih ke kapsidnya. Kan virus kan dilindungi oleh kapsid atau kapsomir. Jadi dia menghambat supaya tidak terbentuk protease atau tidak terbentuk kapsid. Nah, kalau tidak terbentuk kapsid kan individu virus baru tidak terbentuk. Kemudian inhibitor fusi artinya aku menempel jadi satu, ya, namanya obatnya namanya Fuzeon, yaitu suatu peptida besar yang menghalangi peleburan antara virus dengan membran seluler yang terlibat dalam masuknya HIV-1 ke dalam sel. Jadi supaya HIV ini virusnya itu tidak melebur membran sel antara
si inang sama envelope pada si virus HIV gitu ya. Jadi supaya tidak fusi atau tidak menempel atau tidak bergabung. Obat ini kemudian yang terakhir yaitu jenis lain agen antivirus. Misalnya amantadin dan rimantadin, yaitu amin sintetik yang menghambat virus influenza A dengan pelepasan selubung virus. Gitu ya. Jadi dia menghambat supaya tidak terjadi pelepasan selubung virus. Gitu. Kemudian ada foscarnet analog organik pirofosfat inorganik yang menghambat polimerase DNA virus dan bifosforilasase pada siklus pengikatan pirofosfat. Kemudian ada metiazazone, ini inhibitor Fox virus memblok tahap akhir replikasi virus menyebabkan pembentukan partikel virus imatur dan non-infeksius. Kemudian ada istilah interferon. Jadi interferon ini termasuk antivirus tapi tidak membunuh virus itu sendiri. Beda sama antivirus. Antivirus itu dia mematikan si virus sendiri. Kalau interferon ini dia tidak antivirus tapi tidak membunuh si virus itu sendiri. Tapi dia hanya menghambat replikasi virus. Interferon merupakan protein yang disandi penjamu yang merupakan anggota famili sitokin yang besar dan menghambat replikasi virus. Ciri khas dari IFN atau interferon ini yang pertama dihasilkan sangat cepat, hitungan jam sebagai respon terhadap infeksi virus. Merupakan sitokin pertama yang dikenali oleh si virus itu sendiri, merupakan pusat dari respon imun antivirus alami, mengatur imunitas seluler dan humoral. Ya. Yang kelima mempunyai aktivitas pengaturan pertumbuhan sel yang luas. Ya. Interferon merupakan protein yang merupakan golongan dari famili sitokin yang pertama kali dikenali oleh virus ketika masuk ke dalam tubuh. Kemudian kalau interferon ini sudah mengenali si virus, dia akan memanggil respon imun yang lain seperti imunitas seluler dan humoral. Nah, dia kan katakan kalau interferon ini merupakan famili dari sitokin. Jadi dia ada 3 macam ya, alfa, beta, sama gamma. Interferon alfa yang saat ini digunakan alfa, beta, gamma. Kalau yang terdahulu namanya leukosit, fibroblast, sama interferon imun. Ya. Tipe interferonnya, kalau yang alfa, beta ini tipe 1, sedangkan gamma itu tipe 2. Jumlah gen yang menjadi famili, kalau alfa lebih banyak, lebih dari atau sama dengan 20. Kalau beta sama gamma hanya satu saja. Sumbernya itu sebagian besar jenis sel, alfa dan beta. Sedangkan kalau gamma ini hanya di limfosit. Agen penginduksinya itu kalau alfa itu sebagian besar virus, terutama virus yang double stranded RNA. Kalau beta ini mengenali virus yang double stranded RNA juga. Ya, kalau yang gamma ini metogen. Stabilitas pada pH asam itu stabil semua alfa beta kecuali yang gamma. Glikolisasi kalau alfa tidak, kalau beta sama gamma itu dia ya. Intron dalam gen alfa beta tidak ada, sedangkan pada gamma ya. Homolog dengan interferon alfa itu 80-90%, kalau beta 30%, kemudian kalau gamma kurang dari 10%. Lokasi kromosom gen ada 9, nomor 9, sedangkan gamma ada di 12. Ukuran protein disekresikan 99 alfa sama beta, sedangkan gamma 17. Jadi alfa beta cukup memiliki kemiripan ya. Kecuali di yang bedanya hanya di glikolisasi sama jumlah gen. Reseptornya IFNAR ya, interferon R, sedangkan ini GR. Lokasi kromosom gen reseptor interferon yaitu 21, sedangkan pada gamma itu di 6. Sifat interferonnya terbagi dalam 3 kelompok alfa, beta, gamma. Ya. Tipe 1 ini untuk virus, sedangkan tipe 2 pada gamma ini interferon alami. Famili interferon A besar dikode oleh 20 gen ya, interferon alfa, sedangkan beta sama gamma hanya 1 gen saja yang mengkode. Ya. Jadi kebanyakan interferon alfa ini yang berperan terhadap berbagai macam bentuk virus. Ketiga interferon memiliki ukuran yang hampir sama tetapi beda secara antigenik. Interferon alfa beta resisten terhadap pH rendah. Sel dendrit adalah penghasil interferon yang poten di bawah kondisi tantangan virus yang sama. Sel dendrit mampu mensekresikan interferon 1000 kali lebih banyak dibandingkan dengan fibroblast. Ya, ini sel dendrit itu lebih banyak menghasilkan interferon alfa sama beta dibandingkan sama fibroblast yang interferon gamma.
Sintesis interferonnya diproduksi oleh semua spesies vertebrata atau bertulang belakang. Sel normal tidak mensintesis interferon sampai sel tersebut terinduksi. Infeksi virus, jadi kalau sel kita normalnya tidak menghasilkan interferon kecuali sel kita itu diinduksi oleh adanya virus ya. Infeksi virus merupakan pengganggu yang poten untuk induksi. Virus RNA menginduksi lebih kuat dibandingkan dengan virus DNA. Interferon juga dapat diinduksi oleh RNA UTG ganda, endotoksin dari bakteri, dan molekul kecil seperti tiloron. Interferon gamma tidak terinduksi oleh sebagian besar virus, tetapi diinduksi oleh stimulasi dari mitogen. Interferon beta sama alfa diinduksi oleh banyak interferon gamma, dihasilkan oleh limfosit, misalnya pada sel T dan sel NK saja. Beta sama gamma yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan interferon gamma. Dia hanya disintesis oleh limfosit, terutama sel T dan nuklear killer. Kemudian antivirus dan efek biologi lainnya. Interferon pertama kali dikenal karena kemampuannya mengganggu infeksi virus pada sel di kultur. Interferon dapat dideteksi segera setelah terjadi infeksi virus dan kemudian produksi virusnya berkurang. Ya, karena dia menghambat dari replikasi virus. Interferon berperan dalam pertahanan non-spesifik penjamu terhadap infeksi virus. Interferon tidak melindungi sel terinfeksi virus dan interferon bukanlah agen antivirus. Ya, ini harus digarisbawahi. Interferon hanya menginduksi keadaan antivirus sel lainnya dengan memotong sintesis protein lain untuk menghambat replikasi virus. Kemudian vaksin virus tujuannya yakni untuk memanfaatkan respon imun penjamu untuk mencegah penyakit virus. Jadi beda sama antivirus ya. Kalau vaksin ini mencegah supaya virus ini tidak masuk ke dalam sel dengan cara membentuk respon imun. Vaksinasi merupakan metode yang paling cost efektif dalam mencegah infeksi virus yang berbahaya. Prinsip umumnya, imunitas terhadap infeksi virus berdasarkan pada perkembangan respon imun terhadap antigen spesifik yang berlokasi pada permukaan partikel virus atau sel-sel terinfeksi virus. Kemudian ada vaksin virus mati, dibuat dengan memurnikan sediaan virus hingga tingkat tertentu dan kemudian menginaktifkan efektivitas virus dengan suatu cara yang menimbulkan kerusakan minimal terhadap protein struktur virus. Ya, kebanyakan kalau virus mati ini genomnya diambil, kemudian proteinnya itu kita modifikasi. Keuntungannya tidak terdapat pengembalian virulensi ke keadaan semula oleh virus vaksin dan vaksin tersebut tetap dapat dibuat walaupun virus yang dilemahkan tidak tersedia. Kerugian dari vaksin virus mati dibutuhkan ketelitian luar biasa dalam pembuatannya. Imunitas terbentuk hanya bertahan dalam waktu singkat saja dan harus ditambah ya. Di beberapa virus yang virus mati ini untuk kita masuk ke vaksinnya itu harus dalam beberapa kali. Ya, kalau yang virus hidup itu satu kali saja sudah cukup karena dia mampu memperbanyak diri di dalam tubuh kita. Kalau virus mati tidak. Walaupun pemberian parental vaksin virus mati menstimulasi antibodi ke tingkat yang memuaskan. Respon imun seluler terhadap vaksin inaktif umumnya jelek. Beberapa vaksin virus mati justru menginduksi hipersensitivitas terhadap infeksi selanjutnya. Jadi ada kerugiannya. Kalau vaksin virus yang dilemahkan, yakni virus mutan, jadi genomnya tidak dibuang tapi dia dimodifikasi, ya. Yang mirip dengan virus tipe liar, tetapi beberapa tahapan dalam patogenesis penyebabnya dibatasi. Keuntungannya menyerupai infeksi alami. Virus tersebut bermultiplikasi di dalam penjamu dan cenderung merangsang produksi antibodi jangka panjang. Jadi cukup satu kali vaksin saja kalau virus dilemahkan ini, tapi dia akan bermultiplikasi atau memperbanyak diri di dalam tubuh manusia atau tubuh penjamu sendiri. Tapi memiliki kerugian, resiko kembalinya virulensi lebih besar dibandingkan sama virus yang mati. Agen luar tak dikenal secara tersembunyi. Penyimpanan masa hidupnya terbatas, dari vaksin dilemahkan mendatangkan masalah, kemudian gangguan oleh adanya infeksi yang terjadi secara